Masih bersama dengan channel YouTube saya, Bento Bookshop. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman, terutama untuk pemrograman manual untuk mesin CNC milling. Saya akan menjelaskan teoritisnya secara singkat saja. CNC adalah Computerized Numerical Control. Mesin CNC adalah sebuah mesin dengan sistem pengoperasian yang dikendalikan dengan basis angka sebagai titik parameter tujuannya. Sistem koordinat sebagai arah tujuan pergerakan sumbunya. Koordinat tersebut dapat dikombinasikan dengan kode-kode tertentu untuk menghasilkan gerakan lurus, miring, melingkar, profil 3 dimensi, dan lain-lain. Kode tersebut diantaranya yang digunakan adalah kode G dan kode M. Di samping itu dikombinasikan dengan kode teknologi lainnya seperti feeding atau F, kemudian S untuk RPM, putaran mesin, dan T untuk tool. Kemudian ilustrasi dari sumbu mesinnya kira-kira seperti ini, ilustrasi dari mesin CNC. Operator berada di depan, kemudian untuk yang memanjang, yang merah ini adalah sumbu X. Untuk yang melintang itu adalah sumbu Y yang hijau, dan untuk kedalaman itu adalah untuk sumbu Z. Kemudian di samping ini adalah ilustrasi dari machining center atau dalam artian mesin CNC milling yang ada di industri ya. Jadi seperti ini, di casing lengkap untuk proteksi ya. Ini adalah kontrol panelnya. Kemudian masuk ke titik referensi. Titik referensi adalah titik acuan pada benda kerja atau material yang akan dikerjakan. Ilustrasinya adalah ini adalah benda kerjanya atau workpiece-nya. Kemudian berikut adalah titik referensi dari benda kerja, di mana X0, Y0 berada di pojok ini misalnya, kemudian Z0 nya berada di atas permukaan benda. Titik referensi benda ini bisa diletakkan di pinggir ataupun di tengah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Setelah menentukan titik referensi benda kerja, koordinat mesin di sini X, Y, Z ini disimpan pada offset work coordinate G54 disimpan. Jadi titik pada saat di pojok ini akan disimpan di offset work coordinate tentu saja pada G54, sehingga dinyatakan X0, Y0, dan Z0. Baru nanti bisa menentukan ke kanan itu X plus, ke kiri adalah X minus, ataupun ke atas adalah Y plus, ataupun ke bawah Y minus. Begitu juga dengan pergerakan dari sumbu Z nya. Sistem pengukuran dalam CNC ada dua, yaitu absolut dan incremental. Yang sering digunakan adalah absolut, tetapi akan kita bahas. Absolut adalah sistem pengukuran koordinat dengan menggunakan satu titik referensi sebagai acuannya. Dalam artian ini adalah titik referensi benda yang sudah dijelaskan tadi. Pergerakannya kemanapun ada profil benda ya. Misalnya pada titik ini ke kiri, maka dihitung minus 20. Kemudian selanjutnya pada titik ini dihitung dari titik referensi atau X0, Y0 nya, yaitu menjadi X min 32, itu maksudnya. Kemudian incremental. Incremental adalah sistem pengukuran koordinat yang menggunakan titik tujuan terakhir sebagai titik referensi untuk pengukuran berikutnya. Maksudnya adalah sudah ditentukan X0, Y0 di sini. Kemudian pada titik ini adalah menjadi minus 20. Pada saat berhenti, titik ini akan menjadi 0. Jadi setiap kali berhenti akan menjadi 0, dan setiap kali berpindah diukur dari terakhir kali berhentinya. Contohnya seperti ini, pada titik ini adalah X minus 20, kemudian pada titik berikut bukan minus 32 akan tetapi minus 12, jadi dihitung dari sini. Begitu penjelasan dari absolut dan incremental. Contoh dari aplikasi dari sistem pengukuran absolut dan incremental adalah sebagai berikut. Di sini ada tampilan dari atas atau dari top, yaitu ada X dan Y seperti koordinat kartesius biasa. Di sini sudah ditentukan X0, Y0. Contoh di A. Pada poin A, penulisan absolutnya adalah 8,10. Tentu saja X, Y ya. X dulu, X nya 8, baru Y nya adalah 10 pada titik ini. Jadi seperti ini. Untuk yang pertama incrementalnya juga sama.
Baru pada titik B absolutnya adalah 5,7. Akan tetapi apabila pergerakan untuk incremental ya, apabila pergerakan dari A menuju B, ini dihitungnya adalah A menuju B. Kalau incremental ini menjadi titik 0, jadi tidak di sini lagi, tapi di sini adalah menjadi titik 0. Kemudian bergerak ke sini, perhitungannya adalah ke kiri. 8 dikurangi 5 ini adalah minus 3. Kemudian ke bawah adalah 10 dikurangi 7, juga minus 3. Itu untuk perhitungan dari incremental. Saya kira untuk perhitungan poin-poin selanjutnya dapat dipelajari selanjutnya. Kemudian kode G, kode-kode yang sering digunakan dalam pemrograman CNC milling ataupun CNC bubut sama, akan tetapi mungkin karakternya yang berbeda. Kode G misalnya yang sering digunakan adalah G0 adalah gerakan cepat interpolasi lurus tanpa pemakanan. Dalam hari ini adalah rapid ya, tanpa pemakanan, gerakan berpindah tempat. Kemudian kalau G1 adalah gerakan interpolasi lurus dengan pemakanan, diikuti dengan feeding terutama. Dalam hal ini sudah memasukkan DOC atau depth of cut, sehingga pemakanannya berapa, kemudian feedingnya dapat disetting berapa kecepatannya. Kemudian yang sering dipakai adalah G2, G3 ya, definisinya ada di sini. Nanti PDF-nya juga terlampir. Kemudian G41 adalah kompensasi cutter berada di sebelah kiri kontur. Dalam artian di sini adalah kontur adalah profil dari bendanya. Kemudian ada G28 di mana zero return ya. Nah, kembali ke titik referensi mesin atau home position atau zero return. Kemudian G90 sering digunakan yaitu absolute, juga G91 incremental. Berikut adalah ilustrasi dari titik referensi benda kerja dan titik referensi mesin. Titik referensi mesin biasanya ada di bawah, ada di sini biasanya. Tidak bisa dirubah karena ini bawaan dari settingan dari pabrikan mesin. Kemudian di sini ada benda kerja. Misalnya kalau di sini diletakkan di pojok sini benda kerja pertama G54, kemudian benda kerja kedua, mungkin titik referensi bisa dipindah juga atau di tengah dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya ulangi, titik referensi mesin berada di pojok, tidak bisa dirubah. Berbalikan, kalau titik referensi benda kerja dapat disetting sesuai kebutuhan, jadi sesuai operator ataupun sesuai dengan programmernya, sesuai kebutuhan untuk pemrograman. Cutting metode cutting pada milling CNC direkomendasikan untuk selalu clamping. Berbalikan dengan untuk mesin manual pada mesin milling itu harus konvensional. Keuntungan dari clamping sendiri, hasil cutting lebih baik, beban cutting lebih ringan, lifetime tool lebih lama, dan lain-lain. Arah gerakan cutting clamping dapat digambarkan seperti ini. Untuk ilustrasi profil luar, dalam artian seperti ini, profil luar, ini tampak atas, ini tampak samping. Pergerakan dari cutter adalah putarannya searah jarum jam. Akan tetapi untuk clamping itu pergerakannya adalah mengitari benda searah jarum jam seperti ini profilnya. Berkebalikan untuk profil dalam. Ini adalah pocket ilustrasinya. Pergerakan tool adalah sama, yaitu searah jarum jam ya, clockwise, akan tetapi pergerakan dari penyayatannya justru dia anti clockwise ya, atau counter clockwise, berlawanan arah jarum jam. Itu untuk mencapai maksud dari clamping, pemakanan clamping pada mesin CNC. Kompensasi cutter sebelah kiri atau kanan. Jadi untuk clamping tadi intinya kita menggunakan G41, dimana yang ini adalah diibaratkan profilnya. Jadi menggunakan ini adalah ilustrasi tanpa kompensasi aktif. G42 sangat jarang digunakan karena itu untuk pemrograman atau untuk penyayatan pada mesin manual. Fungsi aplikasi G41 dan 42, posisi cutter secara normal tanpa kompensasi 41 dan 42 adalah seperti ini. Dia dihitung dari tengah ya, titik senternya. Misalnya cutter 20 ya, ini imbang ya, titik senternya di sini. Di sini saya contohkan, di sebelah kiri ini adalah menggunakan kompensasi diaktifkan, di mana titik referensi bendanya berada di pojok kiri bawah. Ada jarak 5 mm. Untuk pemrogramannya kalau menggunakan kompensasi diaktifkan G1, G41, D1. Jadi D1 ini
selalu mengikuti dari G41 ya. D1 maksudnya offset dia untuk radius untuk cutter nomor 1. Ditulis X5, maka hasilnya langsung menyesuaikan. Titik center ini akan menyesuaikan supaya langsung menyentuh dinding sejarak ukuran X5 ini secara otomatis. Mau berganti cutter pun di sini cutternya adalah 20 mm. Mau berganti cutter pun cutter 8, cutter 12, maka jarak ini setengah cutter ini akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi tidak usah merubah dari X5 nya, itu fungsi dari G41 D1. Akan tetapi kalau G41 dinonaktifkan, misalnya ditulis G1 X5, yang terjadi adalah terjadi out cutting ya, atau penyayatan salah sebesar setengah dari cutter. Itu yang terjadi, perbedaan ilustrasi dari G41 aktif dan tanpa G41 diaktifkan. Kode M yang sering digunakan adalah M3, M4. M3 adalah spindle berputar searah jarum jam atau clockwise. M04 spindle berputar berlawanan arah jarum jam. Ada M5, M99 untuk pengulangan siklus dan lain-lain. Demikian penjelasan dari teoritis singkat tentang pemrograman untuk mesin CNC milling. Semoga bermanfaat.